بسم الله. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم والتيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فلما غربت الشمس فقال: يا أبا ذر هل تدري أين تذهب هذه؟ قال: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن في السجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل: ارجع من حيث جئت فتطلع من مغربها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فتطلع من مغربها. ثم قرأ: ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. بسم الله. قال المؤلف رحمه الله تعالى حدثنا يحيى بن جعفر حدثنا إسماعيل عن الأعرج. ماشي إسماعيل من أين هذا؟ حدثنا أبو معاوية عن الأعمش عن إبراهيم وهو التيمي عن أبيه عن أبي ذر قال: دخلت المسجد ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس فقال: يا أبا ذر أتدري أين تذهب هذه؟ قلت: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب تستأذن للسجود فيؤذن لها وكأنها قد قيل لها: ارجعي من حيث جئت فتطلع من مغربها. ثم قرأ: ذلك مستقر لها في قراءة عبد الله. Berbagai sumber dan bahkan dari manusia. Maka di sini yang menjadi poin adalah Zaid bin Thabit di saat mengumpulkan Al-Quran, dia terkagum dengan bacaan dari seorang sahabi Abu Huzaimah. Maka dikatakan, fatatabatu, maka aku mengumpulkan Al-Quran hatta wajatu akhir surati At-Taubah, sampai aku mendapatkan 2 surat Taubah yang dihafal dari sudur, dari dada sahabat Abu Huzaimah Al-Ansari, lam ajidha ma'a ahadin ghairihi, yang kebetulan pada saat itu Zaid belum pernah mendapatkan 2 ayat ini, baik di dalam kertas-kertas yang tertulis ataupun di dalam lauh ataupun papan dan sebagainya, tidak didapati. Maka apa ayat itu? Seperti kami sebutkan tadi di dalam wajah pendalilannya di akhir ayat, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Di sini tidak ada wajah pendalilan, namun wajah pendalilannya di akhir ayat, fa in tawallau faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil adzim. Ini kata Zaid bin Thabit, aku tidak mendapatkan 2 ayat ini dari sahabat yang lain. Maka ini menjadi pendalilan juga tentang keutamaan Abu Huzaimah, yang mana dia menghafal ayat Al-Quran dari Nabi, dan Nabi telah meninggal, dan di zaman Abu Bakar dikumpulkan Al-Quran, dikeluarkan dari hati-hati kaum muslimin. Maka dia membacakan ayat ini, dan kebetulan ditulis oleh Zaid bin Thabit dalam keadaan dia terperangah, bahwa ayat ini tidak didapati di lauh ataupun di catatan-catatan manusia yang lain kecuali pada Abu Huzaimah. Dan wajah pendalilannya di sini tentang permasalahan kitab tauhid di akhirnya, wa huwa rabbul arsy al-adzim, bahwa dia Allah itu pemilik dari arsy yang agung. Maka inilah pendalilan hatta khatimi bara'atun. Maka dengan ini selesai dari hadis dan wajah pendalilannya. Kemudian kita kembali kepada sanad. Tadi kita lewati wa qala Laits, dan berkata Laits
Siapa Laits di sini? Laits Ibnu Sa'ad Al-Misri, dan dia di tabaqah kibar tabi'in seperti Imam Malik dan Sufyan Ats-Tsauri, dari tabaqah yang ketujuh. Wa qala Laits haddatsani Abdurrahman Ibnu Khalid an Ibnu Syihab an Ibnu Sabbah an Zaid bin Thabit. Kemudian sama kisahnya. Maka di sini menginginkan Imam Al-Bukhari bahwa Laits Ibnu Sa'ad mempunyai syekh yang lain. Siapa? Abdurrahman Ibnu Khalid dari Ibnu Syihab. Kenapa disebutkan seperti ini dengan mu'allaq? Wa qala Laits. Kita katakan bahwa lafaz ini, makanya tadi saya loncat, karena hadis ini ataupun sanad ini bukan dari asal Imam Al-Bukhari. Maka perlu diketahui beberapa sanad di Sahih Imam Al-Bukhari ada yang mu'allaq, dan nanti akan kita sampai kepada hadis al-mu'allaq di Baiquniyah. Dan ini bedanya antara hadis mu'allaq dengan hadis muqdal yang telah kita ambil, dan hadis munqati' dan hadis mursal. Semuanya terputus, tidak bersambung. Hadis mu'allaq bagaimana? Terputusnya itu di awal sanad, dari mulai buruknya Imam Al-Bukhari terputus. Maka di sini lihat, wa qala Laits min kibar itba' at-tabi'in, di tabaqah yang ketujuh. Imam Al-Bukhari di tabaqah yang ke-11. Maka antara Imam Al-Bukhari kepada tabi'in kabir, itba'ut tabi'in kibar, seperti Laits, Imam Malik, Syu'bah bin Al-Hajjaj, Sufyan Ats-Tsauri, Wadhah Al-Yaskuri dan yang lainnya, itu butuh kepada paling sedikit satu atau dua. Maka jelas di sini mu'allaq. Wa qala, dan bahkan Imam Al-Bukhari tidak mengatakan hadatsani, sami'tu, tidak. Kenapa? Karena memang dia tidak mendengar dari Laits. Maka di sini sanadnya adalah sanad yang mu'allaq, sehingga tadi saya lewatkan, dan insya Allah yang dihafal tidak usah dibaca wa qala Laits, karena ini hadis yang mu'allaq. Dan telah kita pelajari di pelajaran dulu di Tashil min ilmil hadis, hadis mu'allaq di Sahih Al-Bukhari berbagai ragam. Ada yang sahih disambung oleh Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, dan ada yang dhaif yang disambung di Kutubus Sunan dan sanadnya dhaif, dan ada yang sahih pula disambung misalnya oleh Imam Abi Daud tapi sanadnya sahih, maka hukumnya jadi sahih. Apa contohnya? Hadis tentang pengharaman musik, maka disebutkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaq dari Abi Hurairah, la yastahiluna aqwaman anil hir wal harir wal khamr wal ma'azif, maka akan menghalalkan kaumku kelak di akhir zaman 4 perkara yang sudah jelas haram: al-hir wal harir wal khamr wal ma'azif. Al-harir ma'ruf, sutra, laki-laki akan menggunakan sutra, dihalalkan sutra itu. Kedua, khamr, maka khamr di mana-mana dihalalkan, terutama dengan tujuan asyahi ataupun tujuan turisme. Maka di beberapa tempat diadakan pub-pub, kafe-kafe menjual khamr karena untuk tujuan turisme, kedatangan turis, apalagi di bandara-bandara, maka menghalalkan padahal negara Islam misalnya. Kemudian yang ketiga, al-hir. Makna al-hir adalah al-farj, menghalalkan perzinaan. Selingkuh sudah perkara yang biasa, di mana seorang bos dengan sekretarisnya itu perkara yang biasa, dan tetangga mencicipi tetangganya itu perkara yang lumrah, dan anak-anak sekolahan, senior high school dan college pacaran itu lumrah, dan yang namanya bunting duluan itu juga sudah biasa. Maka
itu ada di zaman sekarang. Dan yang namanya PSK, apa singkatannya PSK? Lupa saya. Pokoknya perempuan yang bekerja untuk permasalahan perzinaan diberikan uang, kemudian diberikan tempat lokalisasi, dilokalisir di tempat perzinaan, di jalan anu, di hotel anu. Maka ini ada sekarang, dan bahkan di negara Islam. Maka ucapan Nabi jelas, al-hil, dihalalkan perzinaan. Dan yang terakhir, wal ma'azif, alat-alat musik. Maka UAS menghalalkan musik, dan dia di YouTube viral menyanyi dengan piano dan sebagainya. Maka dia menghalalkan dengan dalih ini, dikeluarkan oleh Imam Al-Bukhari mu'allaqan. Taib mu'allaqan, tetapi disambung di Sunan Abi Daud dan sanadnya sahih. Dan dia bukan dari ahli hadis. Dia muqallid dari Yusuf ibni Abdillah Al-Qardawi. Dengan bangga dia mengatakan bahwa Imam Mujtahid Yusuf ibni Abdillah Al-Qardawi telah menghalalkan musik dengan dalil bahwa hadis Imam Al-Bukhari ini adalah dhaif. Dan begitu pun Ibnu Hazm, ulama ahli sunnah yang qadarullah dia manusia tergelincir dalam permasalahan ini. Maka dai-dai seperti tukang nyanyi senang karena akan menjadi halal baginya, sehingga viral dia bernyanyi dan suaranya fals, tidak nyambung antara musik dengan nadanya. Musiknya A minor, dia mungkin D minor. Alhasil begitulah keadaan mereka, orang-orang yang mengikuti kesalahan para ulama. Dan Yusuf ibni Abdillah Al-Qardawi menghalalkan musik ini di dalam kitabnya Al-Halal wal Haram, yang hakikatnya kitabnya namanya Al-Halal wal Halal, karena semua yang haram dihalalkan, halal wal halal. Maka kembali kepada permasalahan hadis ini, hadis yang mu'allaq. Wa qala Laits, maka hadis mu'allaq ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari di sini bukan maknanya menjadi pendalilan, sehingga tadi saya lewati dan di saat tasmi tidak usah untuk dihafalkan. Maka apakah jika ditanya telah datang sanad ini memang, lalu Imam Al-Bukhari menyebutkannya mu'allaq, tidak disambung di dalam Sahih Al-Bukhari? Tidak. Sanad ini telah datang bersambung, disebutkan oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar, dikeluarkan oleh Abdul Qasim Al-Baghawi di kitabnya Mu'jam As-Sahabah, dari jalan Abu Saleh Katibul Laits, dari Laits Ibnu Sa'ad, kemudian dari gurunya Laits yang disebutkan di dalam matan tadi, atau di dalam sanad tadi, dari gurunya Abdurrahman Ibnu Khalid, dari Ibnu Syihab, dari Ibnu Sabbah, baru dari Zaid Ibnu Thabit, kisahnya sama. Maka hadis ini sanadnya dhaif karena Katibul Laits dia adalah rawi yang dhaif. Maka cukuplah dengan menghafal matan hadatsana Musa an Ibrahim, hadatsana Ibnu Syihab an Ubaid Ibnu Sabbah an Zaid Ibnu Thabit, langsung kepada arsala ilayya Abu Bakr. Paham? Tidak usah lagi disebutkan waqala Laits karena sanadnya dhaif, dan ini bukan syarat Al-Bukhari juga. Dan kita menghafal sanad Sahih Al-Bukhari yang sahih, sehingga di sini karena sanadnya dhaif maka tidak usah dihafal. Capek kita menghafal sanad yang dhaif, masih banyak hadis yang sahih di Al-Bukhari. Lalu ucapan Imam Al-Bukhari di bawah, haddatsana Yahya bin Bukair haddatsana Laits an Yunus bihada wa qala ma'a Abi Huzaimah Al-Ansari. Maka di sini pun Imam Al-Bukhari mengisyaratkan bahwa dia mempunyai jalan yang kedua dari periwayatan Laits Ibnu Sa'ad
yang tidak menyebutkan Abdurrahman ibnu Khalid yang sanadnya dhaif tadi, yang mu'allaq tadi. Maka di sini dia meriwayatkan hadatsana Laits dari Yunus, dari siapa? Ibnu Syihab, dari Ubaid ibnu Sabbah, dari Zaid ibnu Thabit. Maka ucapan Imam Al-Bukhari di bawah ini, hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Laits an Yunus bihada, maksudnya bihada sanad. Berarti dari Yunus ke siapa? Ke Az-Zuhri, dari Az-Zuhri ke Ubaid ibnu Sabbah, dari Ubaid kepada Zaid ibnu Thabit. Itu maknanya. Hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Laits an Yunus. Kita katakan lagi bahwa ucapan Imam Al-Bukhari hadatsana Yahya ibnu Bukair di sini mu'allaq atau tidak? Tidak mu'allaq, karena Yahya ibnu Bukair gurunya Imam Al-Bukhari, dan Al-Bukhari telah melaksanakan dengan lafaz hadatsana. Lalu kenapa Imam Al-Bukhari menyebutkan di sini an Yunus dan dipotong bihada? Karena telah datang hadis ini di sahihnya. Maka telah datang di hadis yang sebelumnya di kitab yang lain, kitab Fadailul Quran, disebutkan dengan sanad. Qala al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala hadatsana Yahya bin Bukair, hadatsana Laits an Yunus, disebutkan terus an Ibnu Syihab, ana Ibnu Sabbah qala inna Zaid ibn Thabit qala arsala ilayya Abu Bakr radhiyallahu anhu qala innaka kunta taktubu al-wahya li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fattabi' al-Qur'ana fatatabattu hatta wajadtu akhir surat at-taubah ayatain min Abi Huzaimah al-Ansari lam ajidhuma ma'a ahadin ghairihi laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum ila akhirih. Ini lafaz yang ada di kitab Fadailul Quran dari jalan Yahya ibnu Bukair yang di bawah yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari, maka dia sanadnya bersambung. Kalau di dalam matan tadi dari Yunus bihada, maka di dalam kitab Fadailul Quran disambung Yunus an Ibnu Syihab, dari Ibnu Sabbah, dari Zaid ibnu Thabit, yang lafadznya sama. Bahwa berkata Abu Bakar kepada Zaid, ada tambahan di sini, innaka kunta taktubul wahya di Rasulillah. Wahai Zaid, kamu dulu orang yang menulis wahyu. Maka Nabi tidak menulis. Ingat di sini, Nabi tidak membaca dan menulis. Lalu bagaimana sampai kepada para sahabat? Pertama, ditalkinkan oleh Nabi bahwa datang Jibril menurunkan Al-Quran, maka Nabi menirukannya, didengar oleh para sahabat, dicatat. Dan juga dicatat diantaranya oleh Zaid ibnu Thabit. Maka di sini Abu Bakar menugaskan Zaid ibnu Thabit untuk menulis ayat-ayat Al-Quran, karena dia dulu kunta taktubul wahya, karena kamu dulu menulis wahyu di zaman Nabi. Di antaranya Zaid ibnu Thabit yang menulis Al-Quran langsung dari lisan Nabi, tentunya dengan pelajaran yang lalu apa? Sab'ata ahruf, di qiraah demikian, di qiraah demikian, di qiraah lafaz yang lain dan sebagainya. Banyak, bukan Hafaz an Asim saja. Dan bahkan pada zaman itu tidak diketahui siapa Hafaz an Asim, siapa Wars, siapa Al-Kisai. Itu setelah tahun demi tahun mereka membaca qiraah seperti itu baru diketahui. Namun dari sab'a ahruf dan dicatat oleh Zaid, maka datanglah Abu Bakar untuk meminta Zaid mengumpulkan Al-Quran. Kemudian karena ini perintah Amirul Mukminin dan untuk kemaslahatan kaum muslimin, dilaksanakan oleh Zaid bin Thabit, dan dia mengatakan, aku dapat